Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan atau PTP atau point to point pakai AP. Saya menggunakan LED beam 5 AC yang 120 itu light AP, dan di sisi kliennya menggunakan LED beam 5 AC yang 23. Lokasi antara akses point dengan di akses point klien itu di tempat saya ini menunjukkan 900 meter. Keduanya ini banyak sekali pohon-pohon atau halangannya cukup lebat, apalagi kalau musim hujan seperti saat ini pohon-pohon itu sangat rimbun sekali, terjadi kemungkinan halangan itu sangat tinggi. Antara akses point dan klien ini untuk sinyalnya ini ada di min 8, antara 84 dBm sampai 88, mungkin bisa sampai 90 dBm. Di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman untuk cara settingnya, tapi bukan settingan terbaik teman-teman ya. Mungkin dari segi alat dan lingkungan pasti berbeda-beda. Untuk di sisi akses point ini saya menggunakan atau perangkatnya ini saya sudah upgrade ke versi yang paling terbaru untuk firmware-nya, menggunakan WA versi 8.7.0. Di sini untuk akses point-nya kita setting on. Channel width-nya saya menggunakan 20 mHz. Untuk frame durasinya atau frame duration ini defaultnya ini flexible legacy, ini saya rubah ke fleksibel. Kontrol frekuensi list ini saya off kan. Setelah saya scan atau saya naik turunkan channelnya, ini channel yang terbaik untuk perangkat saya. Ini untuk SSID nya. Di sini kontrolnya saya menggunakan lisensi multi channel. Di sini untuk security-nya saya disable atau saya tidak memasang security. Di menu advance ini untuk MSDU-nya saya on-kan, client isolation saya off-kan, multicast enhancement saya off. Untuk maksimal data rate, sinyal dari akses point ke klien itu sangat minim sekali. Jadi ini saya setting yang paling terendah dari 2 kali GPSK. Nanti kalau di setting auto, nanti itu sinyalnya naik turun, bahkan bisa disconnect. Ini agar tidak sering terjadi disconnect, ini saya setting ke 2 kali. Untuk date rate modulnya kita setting default. Di sini ada 2 pilihannya, default dan alternatif. Saya di sini setting default. Untuk calculated EIRP limit saya setting off agar power bisa maksimal ke 24 dBm. Kalau kita on kan itu power hanya 14 dBm. Sensitive threshold kita off kan. Automatic power control juga saya off kan. Reset ini saya off kan juga. Untuk di sisi access point atau di sentralnya ini saya setting seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya saya akan menunjukkan di sisi klien, access point klien. Di sini throughputnya ini hanya segini 2,73 Mbps untuk TX-nya, dan saya di sini teman-teman ya, kalau sinyalnya minim itu sering disconnect, sering terputus dari access point. Di sini sinyalnya ini hanya minim sekali teman-teman, min 86, min 89, ini naik turunnya tinggi sekali karena posisi terhalang dengan pohon-pohon. Di sini untuk perangkat access point saya ketinggiannya hanya 3 pipa atau sekitar kurang lebih 15 meter. Kalau di sisi klien juga sama 3 pipa, jadi ketinggiannya sama kurang lebih ya sekitar 15 meter juga ya. Jadi masih terlalu banyak risiko untuk halangannya. Untuk di sisi klien
saya men-settingnya seperti teman-temannya. Untuk akses pointnya off, BTP modenya juga off. Di sini channel width-nya 20 atau 40 MHz. Untuk frekuensi listnya ini saya on kan. Jadi ya kalau disconnect itu perangkat akses point klien itu tidak terlalu lama untuk men-scan. Jadi sangat saya minimkan ya, dari 5415 sampai 5440. Di akses point channelnya saya setting ke 5425. Ini untuk ID-nya di akses point. Untuk country-nya juga saya setting lisensi teman-teman ya, jadi all channel juga. Untuk antenanya di sini saya setting yang 23 dpi antena gainnya. Terus output powernya di sini saya setting 24 dBm. Auto adjust distance untuk jaraknya ini saya on kan, jadi biar otomatis menentukan jarak sendiri dari kliennya ke access point. WPA security-nya saya disable. Selanjutnya di AMSDU ini saya on kan, ini saya setting on. Air Max Station Priority ini saya setting base. Di sini ada pilihannya high, medium dan low, tapi saya di sini saya setting base agar bisa menentukan otomatis dari perangkat akses point kliennya. Untuk maksimal TX date rate saya setting di sama dengan akses point teman-teman ya, di 2 kali. Ini enggak saya setting auto, saya setting di 2 kali, jadi paling rendah IPSK karena sinyalnya sangat minim sekali teman-teman ya. Ini ada peringatan sedang terjadi disconnect dengan akses point. Selanjutnya di date rate modul saya setting default. Di calculated limit saya setting off agar mencapai power yang maksimal. Sensitive threshold ini saya off kan. Automatic power control ini juga saya off kan. Selanjutnya untuk di mikrotiknya ini saya menggunakan mode PPoE untuk koneksi internetnya teman-teman ya, yang saya sambungkan ke klien. Ini saya setting PPoE. Kita masuk menu PPP, kita cek. Yang perlu dirubah adalah di menu PPoE server. Ini di menu servisnya. Di sini seperti biasa default. Ini yang saya rubah di sini teman-teman ya, keep lifetime out. Ini satuannya detik. Kalau defaultnya ini 10. Kalau kita tidak settingnya, tidak menyeting, ini saya rubah ke 60. Jadi kalau perangkat access point-nya disconnect, mungkin disconnect-nya 5 sampai 10 detik itu teman-teman, langsung connect lagi. Jadi internetnya itu tidak sampai terputus. Teman terputus mungkin ya juga sebentar, nyambung lagi, tapi nggak sampai melakukan dial-up lagi, tapi langsung idle gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga mempunyai kasus yang sama dengan saya, melakukan point to point dengan sinyal yang minim ke klien. Solusinya adalah itu, jadi kita setting untuk di perangkatnya itu kita minimalkan semua, tapi TX powernya itu dimaksimalkan. Jadi di sini klien tidak sampai terputus internetnya, tapi tetap jalan. Sekian video ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.